Penegakan hukum adalah salah satu fondasi utama sebuah negara. Tanpa hukum yang ditegakkan secara adil, kehidupan masyarakat akan dipenuhi ketidakpastian. Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi dengan berbagai peraturan perundang-undangan serta lembaga penegak hukum yang lengkap, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga berbagai lembaga pengawas lainnya. Namun pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah hukum di Indonesia ini sudah benar-benar ditegakkan secara adil? Dalam video kali ini kita akan melihat penegakan hukum dari dua sisi. Sisi pertama yaitu sisi negatif yang menjadi kritik masyarakat, sekaligus sisi positif yang menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai. Tujuannya bukan untuk menyalahkan ataupun memuji secara berlebihan, melainkan memberikan gambaran yang lebih utuh agar kita dapat menilai secara objektif dan secara menyeluruh. Banyak masyarakat yang menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia ini, teman-teman sekalian, masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah munculnya persepsi bahwa hukum di Indonesia ini masih tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Istilah ini, teman-teman sekalian, menggambarkan bahwa masyarakat kecil seringkali lebih cepat diproses secara hukum ketimbang mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, maupun sumber daya ekonomi yang memadai. Meskipun teman-teman sekalian tidak semua kasus yang demikian ya, persepsi ini telah berkembang cukup lama dan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik di Indonesia khususnya. Selain itu, proses hukum pada sejumlah perkara besar juga sering mendapatkan sorotan. Publik mempertanyakan mengapa ada kasus yang penyelesaian berjalan begitu cepat, sementara kasus lainnya justru membutuhkan waktu yang lama bertahun-tahun tanpa ada kepastian hukum yang jelas. Kondisi seperti ini memunculkan anggapan bahwa adanya standar yang berbeda dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Masalah lainnya adalah terkait dengan praktik korupsi. Sejumlah kasus korupsi di Indonesia pernah menjadi sorotan. Bukan hanya karena pelakunya, tapi juga kerugian negara yang ditimbulkan dengan total fantastis. Sebelumnya Presiden Prabowo juga telah mengungkapkan tekadnya untuk menghabiskan korupsi yang terlalu banyak di Indonesia. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. The new Indonesia harus tidak boleh ada korupsi. Teman-teman sekalian, ironisnya, korupsi ini tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan, tetapi dalam beberapa kasus juga melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Ketika aparat yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru terjerat pelanggaran hukum, pada akhirnya kepercayaan masyarakat tentu ikut terdampak. Tantangan berikutnya adalah terkait dengan transparansi. Di era digitalisasi saat ini, masyarakat menuntut proses hukum yang terbuka, mudah dipahami, dan dapat diawasi secara terbuka. Namun teman-teman sekalian, tidak semua proses hukum yang mampu memberikan informasi secara jelas kepada publik. Akibatnya muncul berbagai spekulasi, opini liar, bahkan penyebaran informasi atau hoax yang belum tentu benar adanya. Belum lagi ada masyarakat yang harus menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh kepastian hukum atas suatu perkara yang tengah mereka hadapi. Padahal teman-teman sekalian, salah satu prinsip utama hukum adalah memberikan kepastian secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan tentunya. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami kelelahan secara ekonomi maupun psikologis dikarenakan oleh proses yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Kemudian juga terdapat persoalan ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi pada umumnya, teman-teman sekalian, dapat menggunakan mungkin pengacara yang terbaik. Sementara masyarakat yang pada akhirnya kesulitan ekonomi memperoleh pendamping hukum yang tidak memadai. Opini publik seringkali terbentuk sebelum adanya proses persidangan itu selesai. Fenomena trial by social media membuat seseorang bisa dianggap bersalah ataupun benar sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentunya teman-teman sekalian menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum untuk tetap bekerja secara profesional, transparan, dan tanpa dipengaruhi oleh tekanan opini publik. Di balik berbagai kritik tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum di Indonesia juga mengalami banyak perkembangan positif. Dalam beberapa tahun terakhir saja, teman-teman sekalian, berbagai kasus korupsi berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum. Mulai dari pejabat tinggi negara, kepala daerah, anggota legislatif, hingga tokoh-tokoh yang berpengaruh pernah diproses melalui mekanisme hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tetap dapat menjangkau siapa saja
ketika terdapat bukti yang cukup dan memadai. Kemajuan berikutnya adalah pemanfaatan teknologi. Layanan kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan mulai bertransformasi secara digital. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan secara daring, memantau perkembangan perkara, hingga memperoleh informasi hukum dengan lebih mudah dibandingkan beberapa tahun yang sebelumnya. Selain itu, digitalisasi membantu meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi praktik birokrasi yang berbelit-belit. Selain itu juga, profesionalisme aparat juga terus mengalami peningkatan melalui berbagai pelatihan, reformasi kelembagaan, serta pengawasan internal maupun eksternal. Banyak aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional tentunya dalam menangani kasus-kasus besar maupun perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Keberhasilan mengungkap jaringan narkotika internasional, perdagangan manusia, tindak pidana cyber, hingga kejahatan lintas negara menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dari aparat kita. Kerjasama internasional juga semakin berkembang. Indonesia kini aktif bekerja sama dengan berbagai negara dalam penanganan kejahatan-kejahatan internasional. Nah, kolaborasi ini penting karena perkembangan teknologi membuat kejahatan tidak lagi mengenal batas wilayah. Kemajuan lainnya juga adalah meningkatnya partisipasi masyarakat. Kini, masyarakat lebih berani melaporkan dugaan tindak pidana maupun praktik-praktik korupsi. Media massa, organisasi, masyarakat sipil, akademisi, serta media sosial turut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya keterbukaan informasi juga semakin berkembang. Banyak institusi mulai menyampaikan perkembangan perkara secara berkala sehingga masyarakat dapat mengikuti proses penanganannya dengan baik dan transparan. Meskipun teman-teman sekalian, dalam hal ini belum sempurna ya, tapi langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Di bidang peradilan, berbagai inovasi seperti persidangan elektronik dan administrasi digital membantu mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Nah, transformasi tersebut menjadi salah satu bentuk adaptasi aparat penegak hukum kita terhadap perkembangan zaman. Meskipun terdapat berbagai kemajuan seperti disebutkan tadi, pekerjaan rumah penegak hukum di Indonesia tentunya tidak sedikit teman-teman sekalian. Reformasi hukum bukan hanya soal mengganti aturan, tetapi juga membangun budaya integritas. Integritas ini teman-teman sekalian menjadi faktor utama dikarenakan sebaik apapun undang-undang yang dibuat, semuanya akan bergantung pada manusia yang menjalankannya. Selain itu juga, pendidikan hukum kepada masyarakat juga perlu terus diperkuat. Banyak konflik sebenarnya dapat diselesaikan secara baik apabila masyarakat memahami hak dan kewajibannya dengan baik pula. Namun di sisi lain, aparat juga harus terus meningkatkan kualitas pelayanan agar hukum benar-benar menjadi sarana mencari keadilan, bukan sekedar prosedur administratif semata. Pengawasan terhadap aparat harus dilakukan secara konsisten, di mana setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum perlu ditindak secara transparan, agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa seperti yang tadi disebutkan di awal, bahwa hukum lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kepercayaan publik merupakan modal utama dalam penegakan hukum. Ketika masyarakat percaya terhadap institusi hukum, maka kepatuhan terhadap hukum juga akan meningkat secara otomatis. Namun sebaliknya, apabila kepercayaan terus menurun, maka berbagai aturan yang dibuat akan sulit dijalankan secara efektif oleh masyarakat. Pada akhirnya teman-teman sekalian, penegakan hukum di Indonesia tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Kita harus melihatnya secara general. Ada berbagai kritik yang perlu dijadikan bahan evaluasi, mulai dari persepsi ketidakadilan, lambatnya proses penegakan hukum, hingga pentingnya pemberantasan korupsi secara konsisten. Namun, di sisi lain, terdapat pula berbagai kemajuan yang patut diapresiasi, seperti halnya digital pelayanan hukum, meningkatnya profesionalisme aparat, mengungkap berbagai tindak pidana besar, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu menghadapi tantangan untuk mewujudkan sistem yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan penegak hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum saja, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah, lembaga negara, media, akademisi, dan seluruh masyarakat Indonesia secara luas. Karena pada akhirnya teman-teman sekalian, hukum yang kuat bukan hanya lahir dari undang-undang yang baik, tetapi juga dari komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai keadilan. Menurut Anda, apakah penegakan hukum di Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang benar, atau justru masih membutuhkan perubahan yang lebih besar?
Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa berikan like, komentar video ini, dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan mendalam lainnya mengenai isu hukum, politik, kebijakan publik di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kreatif.